Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sebelum kita menyimak kisah ini, mari kita menuliskan solawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya solawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat kelak. Di sebuah desa yang terletak di tepi kota, terdapat sebuah pasar tradisional yang sangat ramai setiap harinya. Di sana, salah satu pedagang yang cukup terkenal adalah Sari, seorang wanita muda yang menjual nasi kuning dengan cita rasa yang sangat khas. Nasi kuning buatannya telah lama menjadi incaran banyak pembeli karena rasanya yang lezat dan bumbu rempah yang pas. Tak jarang, pembeli datang dari luar desa hanya untuk mencicipi nasi kuning miliknya. Namun, di balik keberhasilannya, ada cerita yang tak diketahui banyak orang. Sari adalah seorang wanita yang memiliki ambisi besar untuk memperbaiki kehidupannya. Beberapa tahun yang lalu, kehidupannya sangatlah sederhana. Ia tinggal bersama orang tuanya yang miskin, dan bahkan terkadang mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, nasi kuning yang dijual oleh Sari semakin populer. Ia mulai mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setiap hari, ia bisa menjual banyak porsi nasi kuning, dan uang yang ia peroleh mengalir deras. Bahkan, beberapa pedagang pasar mulai menaruh rasa iri padanya karena kesuksesan yang begitu cepat diraih. Sari membeli rumah baru, kendaraan mewah, dan perlengkapan lainnya untuk menunjang status sosialnya. Namun, meskipun kekayaan melimpah, Sari merasa ada yang aneh dengan hidupnya. Ia sering merasa tertekan, dan malam-malamnya tidak pernah tenang. Terkadang, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam rumahnya, seperti bisikan halus yang seolah-olah memanggilnya. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, perasaan cemas dan ketakutan kerap mengganggunya. Beberapa waktu kemudian, Sari mulai merasa perubahan yang lebih nyata. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa matanya seperti diteror oleh bayangan-bayangan gelap. Suatu malam, ia memutuskan untuk pergi menemui dukun yang dulu memberinya pesugihan, berharap ia bisa mendapatkan penjelasan tentang semua hal yang terjadi. Sang dukun, yang tampak lebih tua dan lebih menyeramkan dari sebelumnya, hanya tersenyum sinis ketika melihat Sari datang. "Kau sudah meraih kekayaanmu, Sari," kata dukun itu dengan suara berat. "Namun, kau harus tahu bahwa setiap jalan pintas yang kau ambil, pasti ada harga yang harus dibayar." Sari bertanya cemas, "Apa yang akan terjadi padaku? Mengapa aku merasa seperti dihantui?" Dukun itu hanya tertawa rendah. "Itu adalah akibat dari pesugihan yang kau lakukan. Kekayaan yang kau raih datang dari kekuatan yang gelap, dan suatu saat, kekuatan itu akan mengklaim jiwamu." Sari, yang merasa takut, meminta untuk dibebaskan dari azab itu. Namun, sang dukun hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah terlambat, Sari. Tidak ada jalan keluar dari kontrak ini. Kau akan menerima akibatnya, dan saat itu tiba, kau tidak akan bisa melarikan diri." Hari itu seharusnya menjadi hari biasa di pasar. Sari, seperti biasa, sedang menyiapkan nasi kuning di lapaknya, melayani pembeli dengan ramah. Namun, saat ia mengaduk nasi yang sedang dimasaknya, perasaan aneh kembali datang. Kali ini lebih kuat dan tak terelakkan. Kulitnya terasa panas, seolah-olah api menyala di dalam tubuhnya, dan pandangannya semakin kabur. Ia mencoba menahan perasaan aneh itu, tetapi tubuhnya mulai gemetar. Keringat dingin bercucuran di wajahnya, dan jantungnya berdetak semakin cepat. Tubuhnya terasa semakin berat, tak terkendali. Rasa sakit yang luar biasa muncul di sekujur tubuhnya, seperti ada sesuatu yang berusaha merobeknya dari dalam. Ia terhuyung-huyung, berusaha menyeimbangkan diri, namun tak bisa. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia mulai merasa terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh yang mengerikan terdengar, seiring dengan perubahan fisik yang luar biasa. Tubuh Sari mengembang dengan cepat, menyempit, dan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Wajahnya membesar, matanya berubah menjadi merah menyala, dan tubuhnya melilit dan membesar. Tak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan perubahan itu. Dalam sekejap, tubuhnya kini tak lagi berbentuk manusia, tetapi telah berubah menjadi seekor ular piton raksasa. Panik menyebar dengan cepat di pasar. Pedagang dan pembeli yang awalnya sibuk, kini terperangah melihat tubuh Sari yang telah berubah menjadi ular besar. Para wanita menjerit, sementara pria berlari panik,
berusaha menghindar dari ancaman yang sangat mengerikan. Tubuh ular piton itu melilit dengan ganas di sekitar lapak Sari, mengacak-acak barang dagangan, membuat kerusakan di mana-mana. Sari, dalam bentuk ular itu, merasakan kekuatan yang begitu besar menguasai dirinya. Rasa marah, kebencian, dan ketakutan mengalir dalam dirinya seperti aliran darah. Ia merasa seperti dipenuhi oleh kekuatan gelap yang membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, di balik kekuatan yang mencekam itu, di dalam hati Sari yang tersembunyi, masih ada sisa-sisa kesadaran. Ia masih bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam setiap gerakan ular itu, Sari merasakan beban besar dari semua pilihannya. Ia telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan instan, dan kini, kekayaan itu telah mengubahnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Keinginan untuk sukses dengan cara cepat telah menjebaknya dalam penderitaan yang tak terelakkan. Saya salah, bisik hati Sari, meskipun hanya bisa ia rasakan dalam hati yang terdalam. Saya hanya ingin hidup lebih baik, tapi apa yang telah terjadi? Namun, meskipun ada penyesalan, Sari tidak bisa mengubah kenyataan. Tubuh ular piton itu bergerak tanpa kendali, melintas dan melilit di antara para pedagang yang ketakutan. Setiap kali ia melibas sesuatu dengan tubuh besarnya, suara berderak terdengar keras. Segala sesuatu yang ada di pasar menjadi kacau. Tumpukan barang dagangan dihancurkan, dan pedagang-pedagang yang berusaha melarikan diri hampir saja terinjak oleh tubuh besar ular itu. Kekacauan semakin memuncak, dan ketakutan menyelimuti pasar. Semua orang berlari menyelamatkan diri, beberapa bahkan jatuh, tersandung atau terjebak oleh paniknya situasi tersebut. Sari, meski dalam bentuk ular, merasakan kepedihan yang mendalam, seakan-akan semua penyesalan dan rasa bersalah itu menggerogoti hatinya. Ia tahu, apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari pilihannya sendiri. Semua yang ia lakukan, berkeinginan untuk meraih kekayaan dengan cara instan, tanpa memikirkan akibatnya, sekarang membuatnya menjadi monster yang menakutkan. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, Sari merasa seperti ada sesuatu yang menghentikan pergerakannya. Sebuah kekuatan yang kuat, namun sangat familiar, merasuk dalam dirinya. Bayangan gelap yang sudah lama menghantui dirinya kini muncul lagi, memanggil dengan suara mengerikan yang memerintah tubuh ular itu untuk terus bergerak. Sari tahu, kekuatan itu adalah kekuatan yang telah membawanya pada pesugihan gelap itu, kekuatan yang kini mengendalikan dirinya sepenuhnya. Namun, meskipun kekuatan itu mengendalikan tubuh ular piton, Sari merasa ada satu hal yang masih bisa ia pertahankan, kesadarannya. Dalam hatinya, ia berteriak, mencoba mengingatkan dirinya sendiri, berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap yang telah merusak hidupnya. Ini semua salah saya, pikirnya, semakin terperangkap dalam penderitaan. Tapi, apakah ada harapan untuk saya? Bisakah saya menebus semuanya? Hanya bayangan gelap yang menjawab, dengan bisikan mengerikan yang menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar. Kau telah memilih jalan ini, Sari, suara itu bergema di dalam dirinya, dan sekarang, kau akan menjalani akibatnya. Saat pasar yang ramai itu kini hening, sepi, dan porak-poranda, Sari merasakan tubuhnya yang besar tergeletak di antara reruntuhan, terbungkus dalam kegelapan. Setiap gerakan terasa berat dan penuh rasa sakit. Ia menggeliat, mencoba untuk bergerak, namun hanya menemukan dirinya semakin terkunci dalam bentuk ular piton raksasa yang mengerikan. Wajah yang dulu cantik, dan tubuh yang dahulu bugar dan kuat, kini berubah menjadi ular yang tak terhindarkan. Bahkan pikiran-pikirannya pun tidak bisa terucap dengan kata-kata. Semua itu hanya ada dalam benaknya, hanya bisa dirasakan dengan rasa sesak yang dalam di dada. Di tengah kegelisahan itu, ada perasaan yang mulai menguasai hatinya, penyesalan. Penyesalan yang datang terlalu terlambat. Semua yang pernah ia miliki, semua yang pernah ia banggakan, kini terasa hampa. Ketika ia masih hidup sebagai seorang manusia, Sari tidak pernah menghargai kesederhanaan hidupnya. Ia terus mengejar kemewahan, ketenaran, dan kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar. Namun, kini semua itu terasa seperti debu yang mudah terbang hilang angin. Kekayaan yang ia kumpulkan selama ini hanyalah ilusi, dan ketenaran yang ia raih hanya sebuah bayang-bayang kosong. Waktu berlalu, dan Sari terus terbaring dalam wujud ular piton yang besar dan mengerikan. Meskipun tubuhnya terperangkap dalam bentuk itu, pikirannya masih tetap hidup,
penuh dengan penyesalan yang tak tertahankan. Setiap hari ia merenung, memikirkan hidupnya yang telah hancur hanya karena keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan segalanya dengan cara yang salah. Namun, saat harapan tampak sirna, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Sari terbaring di antara reruntuhan pasar yang hancur, terdengar langkah kaki yang pelan namun pasti. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, seorang pria berpakaian sederhana muncul di depan tubuhnya yang terbelenggu. Pria itu adalah seorang ustadz yang datang dengan langkah tenang, memandang Sari dengan mata yang penuh kasih dan pengertian. Ustadz itu tidak takut atau terkejut dengan wujud mengerikan Sari. Sebaliknya, ia justru duduk dengan tenang di hadapan ular piton tersebut, menatapnya dengan penuh kelembutan. "Aku tahu siapa kamu, Sari." Suara ustadz itu terdengar tenang, penuh ketenangan yang seakan mengalir dalam setiap kata. "Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi harapan, harapan yang sudah lama kamu tinggalkan." Sari merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan hangat muncul di dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perasaan itu mengalir seperti air yang menyentuh luka-luka batinnya, memberikan rasa nyaman yang tak dapat dijelaskan. Ustadz itu melanjutkan berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Dosa-dosamu memang banyak, Sari," kata ustadz itu, "tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Allah Maha Pengampun, dan jika kamu benar-benar bertaubat dengan hati yang tulus, mungkin saja ada jalan untukmu keluar dari kutukan ini." Sari, meskipun dalam bentuk yang tidak manusiawi, merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia merasa takut, cemas, dan bingung, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan secercah harapan. Mungkinkah masih ada jalan untuknya? Mungkinkah ia bisa kembali menjadi manusia, keluar dari penderitaan yang ia alami selama ini? Ustadz itu mulai mengangkat tangannya, menggenggam tasbih dengan lembut, dan membaca doa-doa dengan khusyuk. Setiap lafaz yang keluar dari mulutnya seperti menembus dunia gelap yang selama ini mengurung Sari. Doa itu tidak hanya mengalir dalam kata-kata, tetapi juga dalam kekuatan yang dirasakan oleh hati Sari. Sebuah kekuatan yang memberi ketenangan, sebuah energi yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, tubuh Sari yang besar dan terbungkus dalam tubuh ular piton mulai bergetar. Suara doa ustadz itu menjadi semakin kuat dan penuh dengan keberkahan. Perlahan, tubuh Sari mulai menyusut, dan bentuk ular piton yang selama ini menjadi penjara baginya mulai menghilang, digantikan oleh bentuk manusia. Perlahan-lahan, tubuh yang sebelumnya terbelenggu dalam wujud ular itu kembali menjadi tubuh manusia, meskipun masih terlihat rapuh dan lemah. Sari, yang kini telah berubah kembali menjadi manusia, merasakan napasnya yang pertama kali terengah-engah. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan hanya karena rasa syukur, tetapi juga karena penyesalan yang begitu mendalam. Ia merasa seolah-olah telah diberi kesempatan kedua yang tidak pantas ia dapatkan. Disinilah awal baru bagi Sari, sebuah hidup yang dimulai kembali dengan hati yang penuh penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Dia tahu bahwa meskipun masa lalunya kelam, masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik, selama ia mau belajar dari kesalahan dan mengikuti jalan yang benar. Petik kebaikan dari apa yang telah disampaikan, dan buang segala keburukannya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang beruntung. Wallahu alam.